Kan kemarin kita adakan oleh Forkopimda dan beberapa kepala dinas. Kan kemarin kita adakan oleh Forkopimda dan beberapa kepala dinas. Nah, sekarang hari ini kita langsung melihat bagaimana pelayanan di Makassar dan sekitarnya ini, khususnya di pelayanan masyarakat seperti tadi, bagaimana pengurusan paspor, bagaimana pengurusan SIM, STNK, kemudian juga bagaimana pertanahan dan sebagainya. Kalau saya lihat banyak juga yang sudah menjadi predikat WJK. Ya, ini menunjukkan bahwa komitmen daripada pelayanan publik khususnya di Makassar sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan sebagian besar yang saya kunjungi dari 5 kantor pelayanan publik itu sudah tidak menggunakan press money, tetapi dengan menggunakan digital. Sehingga dengan adanya menggunakan digital itu berarti mengeliminir atau meniadakan adanya praktek-praktek pungli. Nah, ini harus ditingkatkan pelayanan ini. Mudah-mudahan nanti Makassar adalah salah satu kategori yang masuk kota bebas pungli yang nanti akan diumumkan Desember 2021. Mudah-mudahan ya, karena ini nanti saingannya berat nih. Di Bandung juga, di Jawa Barat juga ada, kemarin di Kalimantan Barat juga banyak. Jadi udah banyak yang bagus-bagus, Pak. Mari kita bersaing dalam rangka untuk menuju kota bebas pungli. Demikian. Kalau secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan kan Makassar saja, Pak, untuk Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Kan tadi dilihatkan kemarin tuh, waktu di kantor inspektorat. Nah, diperlihatkan semua tentang masalah kantor-kantor pelayanan masyarakat yang sudah mengalami digital. Karena ada 5 kriterianya. Yang pertama adalah SDM. Ya, bagaimana sumber daya manusianya ini? Misalnya lelet atau tidak mempunyai kemampuan, ya susahnya. Kemudian yang kedua adalah operasional. Operasionalnya itu benar-benar dilaksanakan atau enggak. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana. Tadi termasuk ya untuk mendukungnya. Kemudian yang keempat adalah anggaran. Dan yang kelima adalah ide dan inovasi, kreativitas dari masing-masing kantor yang ada di wilayah. Itu adalah kriteria yang akan dinilai menjadi kota bebas pungli. Ini langsung nanti Pak Menko yang akan menentukan. Setelah nanti kita tim akan memberikan masukan pada beliau. Karena beliau adalah sebagai pengendali dan penanggung jawab daripada saber pungli. Sebelumnya Pak, kondisi Sulsel sendiri terkait saber pungli bagaimana Pak? Sebelumnya juga Masih ada kan? ya masih ada. Makanya kita sedikit-sedikit akan kita pangkas. Ya. Karena tidak mungkin membalik ya. Membalik ke arah secepat mungkin nggak mungkin. Itu harus ada pelan-pelan, ada tahapannya. Ada tahapannya, Bu, ya. Seluruh Indonesia daerah-daerah mana saja Pak yang berpotensi yang Hampir seluruhnya. Di dalam siklus kehidupan yang rawan pungli adalah mulai dari akte kelahiran sampai akte kematian. Betul. dokumen-dokumennya Akte kelahiran, kemudian pengurusan sertifikat ijazah, kemudian pengurusan BPN ATR, kemudian pengurusan jabatan pendidikan sampai penguburan. Itu ada siklus kehidupan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya kalau kita tidak kikis, maka mau dibawa kemana negara ini? Kita ini lah, saya, Pak Gubernur, Pak Inspektorat, bagian inilah yang tugas-tugas kita. Jadi tugas kita berat ini, melayani masyarakat yang begitu banyak. Urutan keberapa Pak? Sulsel masih tinggi, Bu, ya? Urutan keberapa? kalau Sulsel sejauh Masih ini tinggi, Pak? bagaimana Pak? Nah, kita masih dalam dalam seleksi nanti, belum dianukan. 2020 kemarin gimana, Pak? 2020 Kan ada kemarin tingkatannya itu, Pak. masuk kategori bagus juga maksudnya. Kemudian dipertahankan lah. Ada yang sudah WBBM ada. Kalau nggak salah imigrasi ya. Ya, imigrasi. Ya, ini WBBM Mbak ya. Yang Nah, disoroti ini inspektoratnya yang langsung mengawasi. Udah ya. Oke? Dah, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Dukcapil ini, Pak, ya. Dukcapil ini. Siap, siap.